Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Ya, kembali lagi bersama channel Calon Guru. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton ya. Mana seperti kita ketahui bahwa hukum Newton adalah sebuah hukum yang membahas tentang kenapa benda itu bisa bergerak atau alasan-alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah benda itu dapat bergerak secara terus-menerus atau tetap diam. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah Oke, kita akan bahas tentang hukum Newton 1 terlebih dahulu. Nah, kita lihat kasus pada gambar yang ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang pertama adalah mobil yang semula diam, kemudian mobil yang tiba-tiba bergerak, dan kemudian pada gambar terakhir adalah mobil yang tiba-tiba berhenti. Nah, kira-kira coba kita analisis sebentar. Kira-kira apa sih yang terjadi dalam mobil itu ketika mobil itu diam, kemudian tiba-tiba bergerak dan tiba-tiba diam? Nah, ternyata ketika mobil itu diam, penumpang yang ada di dalamnya itu dalam kondisi yang stabil ya, stabil. Mereka tetap berdiri, yang duduk tetap duduk, gitu kan. Kemudian ketika mobil tiba-tiba bergerak, maka apa yang terjadi? Penumpang yang ada di dalam mobil itu seperti terdorong ke belakang mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika mobil itu tiba-tiba berhenti? Penumpang dalam mobil itu jadi seperti terdorong ke depan. Nah, kira-kira kenapa terjadi hal itu? Nah, ternyata konsep ini telah dibahas di konsep hukum Newton. Hukum Newton yang pertama tentunya, di mana ketika benda itu tetap diam, maka dia akan tetap diam. Ketika benda tersebut bergerak, maka tetap bergerak. Nah, di mana hukum 1 Newton ini juga bisa kita sebut sebagai hukum kelemahan, di mana benda itu akan berusaha untuk mempertahankan posisinya. Syarat terjadinya hukum 1 Newton ini adalah apabila tidak ada gaya yang bekerja atau tidak ada gaya yang membuat benda itu dapat bergerak secara terus-menerus atau berubah dan atau membuat benda itu bisa berubah. Oke. Ya. Nah, hal ini sama dengan hukum 1 Newton, di mana bunyi hukum 1 Newton adalah saat suatu benda sedang diam, maka benda akan tetap diam. Dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya bekerja sama dengan 0. Syaratnya adalah jika Jika resultan gaya bekerja sama dengan 0. Oke. Baik, sini secara matematis dapat kita tuliskan Fr sama dengan 0N, di mana Fr itu adalah resultannya. Oke. Nah, selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Oke. Nah, coba kita amati kasus ini. Apa yang teman-teman saat ini lihat? Apa yang ada dilihat saat ini? Ya, kita bisa melihat bahwasanya ada tukang bakso ya. Ada tukang bakso, dia sedang mendorong gerobaknya. Gitu. Nah, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh tukang bakso itu ketika mendorong gerobaknya? Berat ya, pasti ya. Berat. Karena apa? Karena gerobaknya itu ada muatan baksonya. Ada muatan baksonya, ada kuahnya, ada piringnya, kuali, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian apa yang dirasakan ketika berat? Pasti mamang baksonya dorongnya lambat dong, ya kan? Karena berat pasti dorongnya lambat. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti ini? Oke, ternyata di hukum 2 Newton dijelaskan kasus ini, di mana ya kecepatan sebuah benda itu berbanding terbalik dengan masanya. Nah, jadi kalau misalnya nih gerobak baksonya semakin berat, maka percepatannya akan semakin kecil, gitu, akan semakin lambat mamang itu dorong bakso. Tapi kalau mamang itu ketika dia pulang dari jualan, kemudian dia mendorong gerobaknya, maka gerobak itu akan terasa ringan dan tentunya mamang akan merasa cepat dalam membawa gerobak baksonya. Nah, dimana bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, secara matematis yang dapat dituliskan bahwasanya A itu adalah percepatan sama dengan Fr per M, di mana Fr adalah resultan gaya dan massa, dan M adalah massa benda. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya percepatan dari suatu benda berbanding terbalik dengan massanya. Gitu ya. Oke, jadi semakin berat benda itu, maka percepatannya akan semakin kecil. Tapi semakin kecil massanya, maka benda itu akan semakin besar percepatannya.
Oke. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hukum 3 Newton. Oke. Nah, coba kita amati kasus ini. Nah, di sini adik-adik dapat melihat apa? Ada apa di sini? Ya, ada roket ya. Oke. Roket. Nah, kira-kira adik-adik pernah nengok roket ya? Iya kan? Roket pas terbang dong. Terbang kemana? Ke atas ya. Terbang atau meluncur? Meluncur ya. Meluncurnya ke atas, bukan ke samping ataupun ke bawah. Kira-kira apa yang membuat roket itu dapat meluncur? Apa? Oke, di sini kita lihat. Di sini ada gaya aksi. Iya, oke, gaya aksi. Jadi roket itu dia memberikan aksi ternyata ya. Dia memberikan dorongan. Ada dorongan yang dia buat. Ada gaya aksi yang dia lakukan. Kepada siapa? Kepada tanah. Nah, kemudian ternyata tanah itu juga memberikan reaksi kepada roket tersebut sehingga roket tersebut bisa meluncur. Nah, ini dijelaskan di hukum 3 Newton, di mana besarnya aksi yang kita berikan sama dengan besarnya reaksi yang ditimbulkan. Sehingga membuat apa? Roket itu dapat meluncur. Nah, dalam hukum 3 Newton dijelaskan jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama namun dengan arah yang berlawanan. Nah, secara matematis, hukum 3 Newton itu juga dapat kita tuliskan bahwasanya F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa min? Min ini menunjukkan bahwasanya reaksi yang diberikan atau reaksi yang ditimbulkan itu arahnya berlawanan dengan aksi yang diberikan. Nah, kemudian juga hukum 3 Newton ini juga kita kenal dengan hukum aksi reaksi. Oke, paham ya adik-adik semuanya ya, bahwa hukum 3 Newton itu adalah hukum aksi reaksi. Ketika benda A memberikan gaya kepada benda B, maka benda B juga akan melakukan atau memberikan gaya yang sama kepada benda A dengan arahnya berlawanan. Oke, baik, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk di follow, subscribe, dan di like ya. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.